Jakarta, perkenalkan nama aku Rahel. Hari ini kita akan berbagi insight terkait modus penipuan di era digital. Topik hari ini tuh relevan banget bagi kalian yang aktif bermedia sosial ataupun aplikasi kencan. Nah, sebelum kita mulai, aku mau pantun dulu nih ala anak Jakarta. Pergi ke Monas naik Metro Mini, mampir bentar beli jajanan. Anak Jakarta yuk simak obrolan ini, biar nggak ketipu sama rayuan yang penuh tipuan. Nah, kalau ngomongin soal ketipu di era digital, sekarang itu modus penipuan makin beragam dan seringkali dibungkus dengan hal-hal yang kelihatannya manis. Makanya hari ini kita akan bahas seputar modus penipuan, yaitu love scam. Kita akan bahas lebih dalam terkait love scam, apa itu love scam, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana cara kita melindungi diri dari love scam. Untuk bahas topik hari ini, aku akan ngobrol bareng Mas Denny dari Tim Pelindungan Konsumen di Bank Indonesia Jakarta. Halo Mas Denny, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Mbak Rahel, alhamdulillah. Oke, baik Mas. Kalau gitu, sebagai pembuka nih Mas, boleh dong di-share sebenarnya love scam itu apa sih Mas? Iya, Mbak Rahel, anak-anak Jakarta. Jadi, love scam itu adalah modus penipuan dengan kedok hubungan romantis. Nah, karena dia kedoknya hubungan romantis, tentu terjadinya kebanyakan di aplikasi atau platform kencan digital. Nah, biasanya pelaku itu memanfaatkan hubungan intens dalam jangka waktu yang relatif singkat. Itu bisa melalui percakapan rutin ataupun janji-janji manis mengenai masa depan kepada calon korban. Oke, berarti love scam ini adalah modus penipuan di mana pelaku ini membangun kedekatan emosional dengan korban ya Mas. Betul. Dan setelah korban ini merasa percaya dan nyaman, baru deh pelaku itu melakukan strategi modus penipuannya. Betul. Oke, Mas, kalau kita bicara soal pola pendekatan pelaku nih, ada nggak sih ciri-ciri yang bisa kita waspadai terkait modus penipuan love scam ini? Ada Mbak Rahel, dan itu khas ya. Jadi setelah tadi pelaku itu membangun hubungan kedekatan yang intens dan dalam waktu yang relatif singkat gitu ya, kan korban itu udah terlanjur percaya kepada. Nah, setelah itu mulai tuh tiba-tiba pelaku menghadirkan kebutuhan mendesak dalam tanda kutip. Tiba-tiba tidak bisa akses mobile banking, tidak ada sinyal dan seterusnya. Tiba-tiba butuh uang untuk orang tua berobat dan sebagainya. Nah, karena korban itu sudah percaya kepada pelaku, biasanya korban cenderung mau saja untuk transfer, top up dompet digital, bahkan mungkin memberikan akses kepada kartu kredit maupun kartu kredit. Satu ciri khas pada pelaku pada tahap ini adalah sifat manipulatif pelaku. Sifat manipulatif pelaku yang memanfaatkan emosi korban, rasa iba, dan kedekatan semu. Padahal kan mereka baru kenal dekat kan. Baru kenal dalam waktu yang relatif singkat sebetulnya. Oke, berarti memang pelaku ini membangun kepercayaan dulu. Kemudian pelaku mulai melakukan tindakan manipulatif nih kepada korban. Sehingga menceritakan masalah-masalah yang sekiranya tuh membebani korban untuk membantu pelaku. Betul. Berarti keputusan yang diambil oleh korban ini tuh bisa dibilang berdasarkan rasa emosional ya Mas, bukan berdasarkan keputusan rasional gitu. Betul-betul emosional, sama sekali nggak rasional. Oke Mas, boleh nggak nih di-share satu contoh kasus yang pernah Mas temuin selama jadi tim pelindungan konsumen di BI Jakarta? Case ada, cuman kami kan harus menjaga kerahasiaan. Tapi kalau boleh Mbak Rahel, saya share satu case yang saya temukan aja dari relasi saya. Ada satu case di mana konsumen atau korban itu masuk atau mencoba salah satu platform atau aplikasi kencan digital. Nah, di platform atau aplikasi itu konsumen ini atau korban bertemu dengan pelaku. Pelaku mengaku bekerja di salah satu perusahaan tambang di daerah timur. Mereka komunikasi cukup intens, 2-3 bulan gitu, nggak lebih dari 3 bulan. Setelah 3 bulan, tiba-tiba pelaku mulai minta uang. Alasannya sinyal, karena kan daerah timur gitu ya. Kemudian butuh uang transport kembali ke rumah untuk berobat orang tua dan sebagainya. Nah, karena korban atau konsumen ini udah terlanjur percaya, ya ditransfer begitu saja.
Dan itu beberapa kali, nggak hanya sekali. Total kerugiannya puluhan juta rupiah. Oke, berarti memang hubungannya itu dibangun dengan waktu yang relatif singkat dan intens. Makanya nih si korban ini justru bahkan dia nggak nyadar kalau dia itu sedang menjadi korban penipuan. Sampai akhirnya kerugian itu cukup besar, baru akhirnya korban menyadari kalau dia ternyata sudah menjadi korban dari love scam tersebut ya Mas? Betul. Oke, menurut Mas Dani, kenapa sih love scam ini semakin marak di era digital sekarang? Iya, Mbak Rahel, di tengah hidup yang sekarang ya, terutama kota besar, apalagi DKI Jakarta, tuntutan hidup, tuntutan pekerjaan, ritme pekerjaan yang semakin dekat, semakin kuat gitu ya, semakin cepat, persaingan, waktu tempuh dan jarak tempuh yang jauh dari rumah ke kantor, kantor ke rumah gitu ya. Itu memang kami amati membuat masyarakat cenderung menjadi lebih sepi dan membutuhkan hubungan interpersonal yang berkualitas. Nah, kebutuhan inilah yang kemudian dicoba untuk dijawab oleh berbagai platform atau aplikasi kencan digital yang muncul. Di dalam aplikasi atau platform kencan digital itulah masyarakat bisa berkenalan dengan siapa saja. Tidak ada yang salah, hanya saja itu dijadikan alat penipuan oleh pelaku penipuan. Jadi, itu yang memang kita harus lebih hati-hati. Oke, berarti memang ada pengaruh dari tekanan sosial atau situasi di era sekarang ini yang membuat orang-orang nih memerlukan support emosional gitu ya, yang mana bisa kita temukan salah satunya di aplikasi kencan tersebut. Tapi sayangnya kebutuhan support emosional ini malah disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pelaku sebagai celah untuk menipu korbannya gitu ya Mas. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih sama anak Jakarta. Sebenarnya gimana sih Mas langkah yang bisa kita lakukan agar diri kita nih terhindar dari modus penipuan love scam ini? Ya, anak-anak Jakarta setidaknya ada 4 hal ya yang bisa kita lakukan bersama. Pertama, verifikasi betul semua informasi yang didapat dari orang yang kita baru kenal di aplikasi atau platform kencan digital. Kalau misalnya orang tersebut mengaku bekerja di PTX, pastikan betul dia memang kerja di PTX. Kalau orang tersebut mengaku dia domisilinya di sebuah kecamatan gitu ya, pastikan betul dia di situ. Ajak video call, ajak bertemu, dan sebagainya. Kalau sudah ada gelagat dari pelaku tidak mau memberikan identitas ataupun keterangan yang valid gitu ya, apalagi udah berbeda dengan profil yang dia tunjukkan di platform itu udah patut dicurigai. Yang kedua, anak-anak Jakarta, kita perlu memisahkan antara kebutuhan emosional dengan keputusan finansial. Kita tidak boleh mengambil keputusan finansial seperti transfer, top up digital atau apapun hanya karena kita merasa iba, tiba-tiba merasa bertanggung jawab terhadap orang lain. Toh itu kan baru kita kenal dalam waktu yang relatif singkat ya melalui platform atau aplikasi kencan digital. Belum menjadi keluarga kita. Jadi pisahkan betul kebutuhan emosional dengan keputusan finansial. Yang ketiga, anak-anak Jakarta, please hindari membagikan data pribadi. PIN, kemudian password, ataupun kartu ATM, kartu debit, kredit, dan sebagainya. OTP, itu adalah data pribadi kita. Kalau kita membagikan itu kepada pelaku dan pelaku menggunakan pemilik kita untuk bertransaksi, pihak bank ataupun penyelenggara jasa pembayaran lainnya akan menganggap itu sebagai transaksi yang sah. Karena kan menggunakan data-data pribadi kita. Jadi ya uang kalau kita sudah terlanjur menjadi korban penipuan, uang tidak akan pernah kembali. Yang keempat, yang terakhir, anak-anak Jakarta, please konfirmasi ke website resmi untuk keterangan-keterangan dari pelaku yang patut kita curigai. Misalnya ada pelaku yang mengklaim, oh barang saya tertahan di sini gitu. Masa sih gitu? Coba cek website resmi tersebut, kalau perlu cari nomor resinya dan segala macam. Mungkin memang melelahkan, tetapi itu lebih baik dibanding kita nanti menjadi korban penipuan.
Nah, Mas Dani, kalau misalnya kita udah terlanjur nih menjadi korban love scam, langkah apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Iya, anak-anak Jakarta, kita tidak ada yang ingin jadi korban ya, Barahel. Tapi sekiranya kita udah menjadi korban, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah langsung mengamankan akun-akun kita ataupun data-data transaksi pribadi kita. Jadi misalnya kalau yang punya dompet digital gitu ya, ganti password. Kalau misalnya kartu kredit yang sudah dibobol, blokir dan sebagainya. Itu perlu dilakukan untuk mencegah korban finansial atau kerugian finansial yang lebih besar. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah segera buat kronologis kejadian gitu ya, bukti percakapan dan segala macam, beserta bukti-bukti lainnya, dan buat pengaduan resmi kepada perbankan maupun penyelenggara jasa pembayaran lain. Pengaduan resmi itu bisa email ataupun WhatsApp kontak center resmi PJP. Nanti anak-anak Jakarta sekiranya jawaban dari PJP tidak memuaskan, bisa membuat pengaduan ke Bank Indonesia dengan melampirkan semua dokumen sebelumnya gitu ya, termasuk respon dari penyelenggara, untuk nanti kami dalami dan kami tangani. Kami tidak menjamin uang itu kembali, tapi yang jelas nanti kami dapat memfasilitasi konsumen dengan PJP. Oke, berarti kalau misalnya anak Jakarta ini kalian sudah terlanjur menjadi korban love scam, itu bisa banget langsung aja tulis kronologisnya seperti apa, dikumpulkan segala buktinya, kemudian anak-anak Jakarta bisa langsung aja melaporkannya ke PJP yang bersangkutan. Dan jika memang kurang memuaskan tanggapan dari PJP-nya, anak Jakarta bisa langsung juga untuk melaporkannya ke Bank Indonesia gitu ya. Yep. Oke, sebagai penutup nih Mas, mungkin bisa di-share dong pesan untuk para anak Jakarta yang sekarang sedang menonton. Iya, kita ini manusia normal gitu ya. Jadi memang kita punya kebutuhan hubungan interpersonal dan itu wajar saja. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi atau platform kencan digital pun itu normal saja, tidak ada yang salah. Tapi kalau kami boleh titipkan untuk anak-anak Jakarta, please hati-hati. Hati-hati betul terhadap semua orang yang baru kita kenal, karena itu kan orang asing ya di platform atau aplikasi kencan digital. Pastikan betul bio atau profil yang mereka tunjukkan, verifikasi betul semua keterangan yang mereka ini gitu ya. Karena disitulah sebetulnya digunakan oleh fraudster untuk melancarkan serangan modus penipuannya kepada korban. Oke, berarti memang kebutuhan terhubung dengan orang lain itu memang manusiawi banget nih anak Jakarta, tapi tetap harus kita jaga kewaspadaan kita ya Mas. Oke anak Jakarta, semoga dari obrolan kita hari ini, kita semua jadi bisa lebih waspada dengan modus penipuan love scam ya. Dan jangan lupa untuk selalu verifikasi dulu sebelum percaya, selalu jaga data pribadi, dan selalu berhati-hati sebelum mengambil keputusan finansial. Dan selalu ingat, kalau ragu, stop dulu. Aku Rahel, pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Bye-bye.